Halo teman-teman semua, saya Muhammad Rizky Alfain. Kali ini akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Yang pertama, itu faktor dari lingkungan luar, yang terdiri dari budaya, hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, dari organisasi kinerja, yang terdiri dari kebijakan dan filsafat manajemen, struktur dan tingkat pengupahan dan penghargaan atau gaji, gaya kepemimpinan, serta syarat kinerja. Faktor lingkungan luar. Yang pertama itu budaya. Budaya merupakan suatu hal yang dapat membantu kinerja karyawan, terutama di lingkungan kerja. Budaya memiliki peranan dalam membentuk sebuah fungsi dan nilai-nilai tertentu di lingkungan kerja. Yang kedua, hukum. Hukum sangatlah berpengaruh penting dalam membentuk kinerja karyawan dan organisasi untuk mencapai visi dan misi kesuksesan secara legal di mata negara. Yang ketiga, politik. Dalam hal sifat, kita menemukan bahwa karyawan yang mampu merefleksikan diri secara baik atau high self monitor memiliki pusat kendali internal dan memiliki kebutuhan yang tinggi akan kekuasaan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku politik. Yang keempat, ekonomi. Ekonomi dapat menjadi alasan seseorang sebagai motivasi untuk mengoptimalkan kinerja. Selain itu, untuk mendorong berproduksi, mengkoordinasi, serta menciptakan mekanisme agar semua berjalan dengan baik. Yang kelima, sosial. Sosial dalam lingkungan kerja meliputi hubungan kekeluargaan antar karyawan maupun atasan, suasana lingkungan, kebijakan-kebijakan, kesempatan untuk maju dan mendapat penghargaan, serta rasa aman dan nyaman. Yang kedua, ada faktor organisasi kerja. Pertama, kebijakan dan filsafat manajemen, yaitu pernyataan atau ketentuan umum yang menuntun atau menyalurkan pemikiran menjadi pengambilan keputusan oleh bawahan, serta memberikan arah kemana organisasi tersebut akan dikemudikan, serta memberikan pemikiran dan tindakan yang menentukan dalam manajemen dan membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberikan tantangan. Yang kedua, ada struktur dan tingkat pengupahan dan penghargaan. Menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Tingkat pengupahan dan penghargaan tersebut itulah ditentukan oleh sebuah organisasi berdasarkan dengan tingkat dan struktur kinerja serta standar yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan atau leadership style berpengaruh terhadap keberhasilan dan peningkatan kinerja. Melalui gaya kepemimpinan, seseorang pemimpin mengelola lembaga dan memotivasi karyawan guna untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Gaya berkepemimpinan yang berhasil adalah gaya kepemimpinan yang dilakukan bersumber pada hati nurani, nilai norma, etika, dan pada peningkatan kerja yang meliputi kompetensi profesional. Yang keempat, syarat kinerja terdiri dari beberapa pengukuran. Yang pertama, spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan intervensi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, menangani aspek-aspek yang relevan. Yang keempat, harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil atau outcome, manfaat maupun dampak serta proses. Yang kelima, fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang keenam, efektif dalam artinya memudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Yang ketiga, faktor ciri seseorang. Seperti yang pertama, kemampuan. Kemampuan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas mental. Sedangkan kemampuan fisik itu harus sangat menyesuaikan. Jika fisik lemah atau tidak kuat, maka dalam melakukan sesuatu pekerjaan tidak akan maksimal. Yang kedua, kepribadian. Terbentuk melalui model 5 dimensi besar Myers-Briggs Type Indicator MBTI yang terdiri dari ekstraversi atau menggambarkan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara dan tegas. Kedua, mampu berbakat,
yaitu menggambarkan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga, kemantapan emosional, yaitu kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, atau positif. Yang keempat, mendengarkan kata hati, yaitu merujuk kepada jumlah tujuan yang kepadanya seseorang memusatkan perhatiannya. Yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman. Kepribadian seseorang cenderung dipengaruhi oleh kemampuan dan pengalaman kerja serta adanya faktor pendorong dari organisasinya, yaitu mencirikan seseorang yang imajinatif, sensitif, dan intelektual. Ya, segitu aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.